Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba Allah semuanya yang kami muliakan. Prinsip para sahabat di dalam hidup ini adalah mereka sangat tergila-gila, menikmati dan sangat fanatik dengan sholat 5 waktu berjamaah. Tadi sudah kami sampaikan, hampir-hampir kita mendengarkan setiap para sahabat, kalau sudah akan masuk waktu sholat, para sahabat ini seperti gemetaran, Pak. Menahan rindu yang sudah lama-lama ditahan untuk berjumpa dengan Allah, sekaligus takut. Rindu dan takut menyatu, keinginan mereka untuk datang ke masjid membara, lalu mereka masuk ke masjid gemetaran. Para sahabat-sahabat ketika mereka sampai di masjid mereka merasakan kenyamanan yang sangat. Mereka sholat lama. Mereka membaca apa yang mereka baca dalam sholat betul-betul dengan sangat tenang. Selepas salam mereka berzikir, zikir mereka panjang. Mereka berdoa, doa mereka Masya Allah. Tidak ada seorang sahabat yang kita dengar yang menelantarkan sholat, menunda-nunda waktu sholat. Tidak pernah didengar itu. Yang melakukan itu di zaman Nabi Muhammad SAW hanya komunitas munafikin. Sholatnya ditunda-tunda. Makanya aneh di zaman sahabat itu, kalau ada orang yang sholat, pokoknya sholat zuhur, udah dekat waktu asar baru dia sholat. Bagi sahabat itu sangat aneh, Pak. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada orang cara sholatnya kayak gitu tuh gimana ya Rasul? Kata Rasul, tidaklah yang sholat seperti itu kecuali cuma orang munafik. Ya, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Bahasa bebasnya, kalau ada yang sholatnya kayak gitu tuh munafik tuh, gitu loh. Tadi saya sampaikan kisah Anas bin Malik. Jadi kalau ada 1-2 sahabat itu yang sempat masbuk sholatnya, sahabat ini akan masuk dalam cerita sejarah. Anas bin Malik enggak ada cerita masbuk dalam sholat kaum muslimin. Tapi kali ini waktu asar beliau diuji sedikit oleh Allah yang menjadikan beliau dikenal dalam sejarah. Apa yang terjadi? Beliau sedang di kebun, Pak. Jarak antara kebun beliau dengan masjid Nabi bukanlah dekat. Dulu tidak ada ranking. Bisa dikebut laju. Dulu hanya mengandalkan onta, kalaupun ada kuda, biasanya keledai. Beliau mengerjakan kebunnya. Tinggal 1 batang terakhir. Batang kurma terakhir. Mau dibersihkannya, dirapikannya, dirawatnya, azan asar berkumandang. Maka dia cepatkan kerjanya. Katanya tanggung, nanti kalau hanya demi ini, saya balik lagi, begitu melelahkan perjalanan. Dia selesaikan dengan cepat, lebih cepat daripada yang lain. Tapi kaum muslimin, pas dia memburu datang ke masjid, ternyata di masjid dia lihat orang sudah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beliau mulai gemetaran, nangis, Pak. Bunyi tangisannya dimulai dari rendah, meninggi, semua orang jadi terganggu oleh tangisan beliau. Nangis kayak anak kecil yang lagi senang dengan mainan, dirampas mainannya, Pak. Di depan masjid. Lalu beliau berkata, ya Rabb, seandainya aku ini tidak pernah dilahirkan. Nyesel, Pak. Dan dia berkata, ya Allah ampuni hamba. Kebun kurma itu yang telah membuat hamba lalai mengejar sholat berjamaah. Ya Rabb, hamba wakafkan untuk agamamu. Ampuni hamba. Coba, Pak. Sholat asar. Sekali aja terlambat. Generasi akhir zaman ada nggak kayak gitu? Sudah mulai, Pak. Ada generasi yang cinta dengan masjid. Belum lagi sholat, dia udah duduk. Ternyata udah tahiyatul masjid duluan. Sambil menunggu masuk waktu dia baca Quran. Allah. Ya. Sudah ada generasi seperti itu muncul, walaupun belum begitu banyak.
Tapi saya mengajak, mudah-mudahan menyampaikan kisah-kisah seperti ini, memotivasi Bapak untuk mencintai masjid dan mengejar sholat berjamaah. Dimanapun berada, stop. Kejar. Masjid udah rapat Pak, di mana-mana ada. Kita bisa berhenti. Sholat. Kaum muslimin yang kami muliakan, Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah semakin tua, tubuhnya semakin tambun. Sementara yang menuntunnya ke masjid udah nggak ada, udah pulang kampung. Rumahnya jauh dari masjid. Dia datang, ya Rasulullah, beri aku keringanan. Aku sholatnya di rumah aja lagi ya Rasul. Seperti engkau tahu, aku ini buta. Tubuhku semakin berat. Rumahku sangat jauh, ada beberapa lembah harus dilalui. Penuntun diriku menuju ke masjid selama ini, dia sudah pulang kampung ya Rasulullah. Izinkan aku sholatnya di rumah. Kata Rasulullah SAW, melihat keadaan dan memang seperti itu, baiklah kata Rasul. Diberikan kepada engkau keringanan. Baru beberapa langkah dia pergi dengan muka yang berseri-seri. Rasul panggil balik. Pak, sebentar Pak. Azan kedengaran enggak kalau dikumandangkan azan di masjid? Dengar ya Rasul. Maka kata Rasul, fawajabat. Kalau begitu dicabut dispensasi tadi. Wajib ke masjid. Buta, tua, rumahnya jauh. Ada kedengaran enggak azan? Kedengaran, kejar masjid. Gitu Pak. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang bertetangga dengan masjid, ada masjidnya, dia tinggal di komplek itu, tidak ada sholatnya di rumah kecuali hanya di masjid. Sholat berjamaah kaum muslimin. Nah hari ini saya lihat ada geliat yang dahsyat. Kondisi itu sudah mulai Allah arahkan kembali. Saya lihat Indonesia salah satu negara yang akibat daripada penistaan Al-Quran sudah mulai bangkit. Umat Islam di daerah-daerah provinsi yang lain, apalagi di ibu kota, orang sudah mulai rapat ke masjid lagi sekarang Pak. Alhamdulillah. Apalagi subuh, Masya Allah. Sudah ada gerakan untuk sholat subuh berjamaah. Gerakan sholat subuh berjamaah. Membludak Pak. Masjid-masjid besar di provinsi-provinsi lain, di kabupaten-kabupaten, di kota Madya, digerakkan untuk meramaikan sholat subuh berjamaah. Itu artinya apa? Kalau sholat subuh berjamaahnya sudah rame, maka pertanda negeri itu Islamnya akan bangkit. Takbir! Camkan baik-baik bahwa sholat subuh adalah barometer sebuah kebangkitan. Sebenarnya sangat cerdas. Para penggagas yang ada di dalam GNPF MUI, ya, mereka menggagas gerakan revolusi yang sesungguhnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini akan mewariskan kekuatan iman Pak. Ini sudah terjadi dan sedang berjalan saat ini semacam negara yang besar dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer yang besar, Turki. Din Samsudin, hafizahullah, beliau ketika pulang dari Turki berkata, Turki beda dengan 10 tahun yang lalu. Saya betul-betul kaget melihat perkembangan di Turki hari ini. Bukan hanya ekonominya yang maju luar biasa, tidak mungkin hanya dalam 10 tahun tapi itu terjadi. Bukan hanya politiknya yang sudah sangat kuat, bukan hanya pendidikannya yang sudah sangat maju, bukan hanya kedokteran, bukan hanya pembangunannya saja, tetapi juga sholatnya dahsyat. Dulu katanya 10 tahun yang lalu saya mengunjungi masjid-masjid di Turki, enggak isyaknya, enggak subuhnya, zuhurnya, asar, maghribnya, hanya orang-orang yang udah bau tanah yang masuk masjid. Tapi kemarin ini kata beliau, subuhnya di masjid-masjid Turki itu, halamannya yang luas, itu sudah diisi oleh mobil-mobil mewah, motor-motor mewah, harganya mahal-mahal. Masjidnya subuh itu diisi oleh para pemuda, laki-laki, tua muda, mayoritas muda, dan mereka persis seperti sholat Jumat. Subuh. Isyaknya bagaimana? Meludak. Zuhur, asar, maghrib, Masya Allah kaum muslimin. Orang sudah mengejar ke masjid. Akhirnya itu negeri Allah berkahi. Allah berkahi itu negeri. Indonesia
sudah mulai mengarah ke sana. Semoga ini bertahan. Semoga ini bertahan ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mencintai masjid dan mengejar sholat berjamaah dimanapun berada. Kaum muslimin, generasi para sahabat adalah generasi yang tidak pernah mempermainkan sholat berjamaah 5 waktu. Dan tidak menganggap itu perkara enteng. Alah sembahyang itu kan pokoknya asal lewat kerajuan saya. Di masjid, mau di kantor, mau di pasar, pokoknya dikerjakan. Kan gitu? Indah. Generasi sahabat itu bukan gitu prinsipnya. Sholat 5 waktu itu bukan di rumah tempatnya, tapi di masjid. Orang yang diizinkan di rumah sholat itu adalah kaum perempuan. Kata Nabi, pengen sekali lah aku ini, kata Nabi, menyuruh orang menggantikan aku untuk mengimami sholat. Kemudian aku bawa orang-orang kuat bersamaku menyatroni tetangga-tetangga dan keluarga yang ada dekat masjid. Kalau ada laki-laki yang ada halangan, sholatnya di rumahku, bakar rumahnya, kata Rasul. Marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat jamaah ini kekuatan. Dan ini kebangkitan macam ini sudah ada Pak. Bapak lihat, Arab Saudi itu kira-kira alamnya indah mana dengan Indonesia? Indonesia, Masya Allah. Arab Saudi itu punya gunung, punya bukit kayak kita-kita. Dengan alam yang hijau, ada? Arab Saudi punya sungai-sungai yang airnya mengalir, ada? Arab Saudi itu Pak, andalannya cuma minyak bumi. Lah kita semua lengkap di Indonesia. Minyak bumi ada, batu bara ada, emas ada, apa mau sebut ada, lengkap Pak. Arab Saudi punya laut enggak? Ada numpang sedikit ke Laut Merah. Tapi kalau kita Masya Allah dikelilingi oleh laut nan luas dengan kekayaan laut yang luar biasa. Kaum muslimin, kita punya segala-galanya. Tetapi kenapa Arab Saudi kaya dan kita kere? Enggak berkah, enggak berkah. Arab Saudi itu Pak, ini ada orang yang memang sudah tinggal bertahun-tahun. Bahkan ada sahabat saya, udah masuk tahun ke-21 dia tinggal di sana. 21 tahun Pak tinggal di sana. Dia melihat orang Saudi ini kerja nyambil. Kerja nyambil, ke kantor itu cuma sebentar. Ya, itu pun di kantor hanya mengerjakan beberapa hal sebentar, ngobrol sedikit, pulang. Enggak begitu serius bagi mereka kerja. Tapi rezekinya melimpah ruah Pak. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang istimewa pada mereka? Lihat. Setiap masuk waktu sholat. Semua toko tutup. Semua kantor tutup. Semuanya pergi ke masjid Pak. Nggak sembunyi. Nggak nonton. Pergi ke masjid. Asal namanya laki-laki. Dia ke masjid. Apalagi masa-masa sekarang ini. Subhanallah. Negeri-negeri Timur Tengah itu, mau Qatarnya, mau Kuwaitnya, mau Arab Saudinya, lain-lainnya Pak, masjid-masjidnya sudah mulai dipadati oleh orang-orang beriman. Saya merasa ada geliat yang unik di Arab sekarang ini. Bukan hanya Arab Saudi. Masjid-masjidnya sudah mulai rame Pak. Kalau di kita, ramenya kan khusus Jumat rame. Ya kan? Ramadanan awal-awal rame. Ya. Kalau di sana enggak, gimana awal Ramadan, akhir Ramadannya malah enggak muat tuh masjid. Itu bukan hanya di Haram, bukan hanya di Mekah, di Madinah, bukan hanya di Arab Saudi, di seluruh negeri Arab hari ini Pak, ada kebangkitan umat Islam cinta kembali rujuk pada masjid. Kita juga begitu di Indonesia, ada geliat arahnya ke sana. Makanya saya katakan, semakin kita menuju ke sana, Allah mengkondisikan umat Islam ini hidupnya seperti hidup para sahabat dulu. Allah kondisikan, ada aja cara sehingga Allah menjadikan banyak orang-orang beriman mengetahui di mana tempat mereka, masjid. Siapa pemimpin mereka? Ulama, warasatul anbiya. Mereka berbaris di belakang itu. Kaum muslimin, ini yang pertama ya. Yang kedua, prinsip para sahabat. Yang kedua, tilawatul Quran. Sekarang ini kalau zaman sahabat nggak ada ujian Pak. Baca Quran itu benar-benar mereka menikmatinya. Mereka bisa menangis baca Quran. Mereka bisa mengulangi hafalan mereka sepuas-puasnya. Kondisi sahabat itu hari ini sudah mulai banyak hidup. Para hafiz-hafiz Quran mulai bermunculan di mana-mana, ya kan? Ma'an hafiz bermunculan bak jamur di musim hujan. Allah, orang-orang tua juga pada ingin anaknya menjadi hafiz. Iri dia mendengar anak orang jadi hafiz. Kalau dulu Pak, 10-20 tahun yang lalu, dia ingin anaknya jadi gubernur, dia ingin anaknya jadi bupati, ya kan? Dia ingin anaknya jadi dokter. Hari ini orang tua yang beriman ingin anaknya menjadi hafiz. Benar tidak? Setiap orang tua, saya yakin seluruh bapak dan ibu ini, kalau ada iman di dadanya, pasti ingin anaknya menjadi hafiz. Kaum muslimin yang kami muliakan,
Tetapi bapak sendiri gimana? Apa mengandalkan anak doang? Sementara generasi kita ini Pak, saya bapak-bapak ini kayaknya usianya hampir-hampir lah. Ya, beda-beda paling 5-10 tahunan. Bapak kenapa ketawa? Bapak anggap saya udah tua sekali ya? Kalau ayahanda kayak saya ini mengatakan beda 5-10 tahun baru ketawa Pak. Tapi kalau saya ngomong gitu memang kita agak-agak selevel Pak. Saya ini bermutu saja. Ya, umur saya baru 44 tahun, 43 tahun. Muda masih. Jangan terfitnah oleh pemandangan wajah. Nah usia-usia kita ini kaum muslimin, kita akan menghadapi hari-hari menuju loncatan dahsyat akhir zaman. Loncatan peradaban. Khilafah Islamiyah akan tegak bismillah ta'ala. Ada peluang besar kita ini akan sempat menyaksikannya. Nah ciri orang yang mengisinya adalah orang-orang itu tilawatul Quran. Hobi dan cinta baca Quran. Ini ujian berat bagi kita. Zaman sahabat nggak ada nih benda. Nggak ada nih benda nih. Hah? Memang nggak ada. Di zaman sahabat mereka nggak dilalaikan oleh ini, nggak ada TV, nggak ada koran, nggak ada radio, sehingga hiburan mereka yang betul-betul mereka nikmati adalah Al-Qur'an. Lah di zaman kita ini yang bisa mengalahkan Al-Qur'anul Karim. Kemana-mana di kantongnya pasti ada ini, mana ada Al-Qur'an di kantongnya? Di dompetnya, di tasnya pasti ada ini, mana ada Al-Qur'an? Kalau ada yang di dalamnya Al-Quran, dia gelisah kalau Al-Quran nggak kebawa, Masya Allah, ini calon generasi yang dipercayakan oleh Allah, di tangannya nanti khilafah Islamiyah akan diisi. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya sedih Pak sebenarnya ketika saya bicara ini di airport, orang pada khusyuk semua, tapi yang dilihatnya adalah semua laki-laki, wanita, tua, muda. Di mana letaknya Al-Quran? Kalau sempat ada satu orang di sudut ruangan baca Quran, Bapak pasti akan melihat itu kayak malaikat turun ke bumi loh Pak. Di airport. Posisi Al-Quran selama ini di mana? Makanya wajar di akhir zaman ini kalau ada orang yang semua orang baca ini dan dia baca Quran, nilai pahalanya 50 nilai para sahabat. Betul tidak? Karena tantangan berat Pak. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau sih, kalau bisa carilah HP yang murah-murah aja Pak. Yang harga 400 ribu, 300 ribu. I don't know, harga 200 ribu. Jadi nggak usah sibuk dengan WhatsApp. Nggak usah sibuk dengan ya internet itu segala macamnya. Cukup SMS biasa, telepon kalau perlu. Jadi kita bisa tidak dilalaikan oleh itu. Tilawatul Quran kaum muslimin. Sahabat-sahabat di mana mereka berada, hiasan dan hiburan mereka tidak ada yang lain. Illal Quran. Kecuali hanya Quran. Sekali lagi saya katakan, bagaimana korelasinya dengan zaman sekarang? Korelasinya dengan zaman sekarang, mulai bermunculan para hafizul Quran. Kecil-kecil sudah hafiz. Bahkan yang udah tamat SMA. Ditanya, nak mau kemana? Saya mau ke tahfiz Quran. Sekarang udah muncul tuh Pak, generasinya macam ini. Tamat SMA, bukan saya mau ke Universitas Anung. Enggak, saya mau ke tahfiz Quran. Kalau ada orang tua yang punya anak macam ini, semoga Allah memberkahi orang tua ini. Ibarat Allah, Erdogan beberapa tahun yang lalu memerintahkan agar lebih daripada 10.000 anak-anak kecil usia 10 tahunan diarak di jalanan besar. Di tepi jalan orang-orang tua, para orang tua berjejer sepanjang jalan. Ya, ini anak mereka ditargetkan beberapa tahun setelah itu hafiz Al-Quran seluruhnya. Erdogan bertekad anak-anak ini ke depan yang akan memimpin Turki. Para hafizul Quran, hafizul Quran. Saya rasa apa yang dilakukan oleh beliau bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita buat di Indonesia ini. Para orang tua bercita-cita sebelum anaknya dimasukkan kemana saja, diajari apa saja, tamatkan dulu Al-Quran di kepala anak itu. Tamatkan dulu Al-Quran di dada anak itu. Jadikan anak ini adalah anak Al-Quran. Saya kemarin ya ketemu dengan Pak Ike, ketua DKM masjid kita. Dia bawa anak-anak dari pesantrennya, anak-anak yatim yang sudah hafiz Quran. Coba lihat, kecil masih anak itu, umur 8 tahun. Ada Kamalnya, ada si Ahmadnya. Itu anak baca Quran di sudut sana, baca Quran. Tahu enggak Bapak, itu sekecil itu dia sudah diumrohkan 2 kali.
1 tahun dia sudah melakukan perjalanan 27 kali ke berbagai provinsi. Kemudian dia sudah punya tabungan 50 juta. Banyak orang melirik untuk ingin menghidupinya, membiayainya, mengasihnya belanja. Al-Quran menjadikan orang tinggi. Ngapain bapak nyekolahkan anak bapak di SD, di SMP, mau jadi apa tuh anak? Kalau bapak Al-Quran kan tuh anak, Allah angkat dia dengan ketinggian Al-Quran, Allah tinggikan orang itu. Jangan ragu pak, sekarang ini untuk menjadi seorang imam saja asal dia hafiz Quran, gaji minimal itu 20 juta itu udah gampang tuh. Bisa dikirim ke Jepang, bisa dikirim ke Australia. Saya bahkan permintaan kepada saya banyak. Asal ada yang hafiz Al-Quran, gajinya minimal 20 juta. Minimal. Kemudian rumahnya disiapkan, kendaraannya disiapkan, fasilitas hidupnya disiapkan. Ya, semuanya, visanya, segala macamnya kami yang siapkan. Masya Allah kaum muslimin. Al-Quran jadikan orang naik. Nggak ada hafiz Quran yang terlantar. Kenapa sekarang kita pada berpikir mau jadi apa anak ambo beko? Lah anak kita yang udah tamat S1 memangnya mereka ngapain sekarang? Ngemis untuk bisa kerja di mana-mana, betul tidak? Bawa ijazah ini, bawa ijazah itu jadi hina. Coba kalau hafiz Quran, di tangannya bisa dia mendidik banyak generasi. Orang memuliakannya, orang menghormatinya, orang mencintainya. Di langit pun cinta kepadanya. Apa enggak ingin punya anak yang kayak gitu? Maka para orang tua berpikir ke depan, serius. Yang punya anak kecil, yang punya anak SMP dan SMA pun bakar semangatnya menjadi anak Al-Quran. Belum telat pak, belum telat, insya Allah ta'ala, belum telat. Ibarat Allah yang kami muliakan, masih ingat dengan si Musa? Dunia memuliakannya sekarang, dunia. Orang tua biasa di rumah sana, dia pokoknya hari ini ada makan, udah besok-besok lagi diurus. Dia fokus bersama anaknya. Suami istri pak, anak-anaknya menjadi para hafiz Al-Quran di usia-usia kecil. Masya Allah. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, generasi Al-Quran ini hari ini bangkit. Dan saya melihat dalam jumlah yang luar biasa, berbagai negara di dunia bermunculan para hafiz. Bapak tahu Australia pak, saya kaget aja Australia. Masya Allah. Karena mumpung saya dikasih oleh Allah rezeki ke sana. Di Australia itu kaum muslimin, orang-orang tua malah rindu anaknya menjadi hafiz. Diantarkan ke sana supaya mereka mulai menghafal Quran. Diantarkan ke sana ngafal Quran. Diantarkan ke Indonesia ngafal Quran. Di Australia loh pak. Orang-orang tua pada tergila-gila dan mereka tidak ingin anaknya menjadi anak yang kayak orang-orang zaman 10-20 tahun yang lalu. Pokoknya nak kamu harus sekolah tinggi. Memang mau diapain sekolah itu tinggi? Hah? Dengan ijazah yang ada. Banyak yang tukang tarik gerobak dengan berijazah S1. Banyak yang tukang sol sepatu hanya dengan gelar insinyur, tukang sol sepatu, tukang beca. Mau jadi apa? Ibarat Allah yang kami muliakan. Di akhir zaman sudah ada geliat kecintaan orang-orang tua. Dan bahkan orang tua pun sudah mulai cinta menghafal Quran. Orang tua. Berapa umurmu sekarang saudaraku? 34. CT. Usia yang begitu sangat muda dibandingkan ada bapak-bapak usia 56 tahun star menghafal Quran. Pas di usia 60 hafiz Al-Quran 30 juz. Serius pak. Ibu-ibu juga begitu. Ustadz, kami dalam usia begini bisa enggak? Bisa. Ternyata 4 tahun tembus hafal Quran 30 juz. Bisa. Hari ini ada kecintaan dari umat Nabi Muhammad di akhir zaman untuk menghafal Al-Quran, tilawatul Quran. Tantangan yang terberat itu adalah media. HP Android. Dan ini menggantikan posisi Al-Quran sekarang. Semoga kita diampuni oleh Allah. Semoga kita beransur-ansur untuk tobat dengan pasti. Ya, beransur-ansur pak, caranya mudah. Nih HP, jadikan HP murahan. HP harga nanti insya Allah pun saya mungkin dalam seminggu 2 minggu ini, bukan ini lagi HP saya. Ini pun dikasih. No, bapak nih yang ngasih, Pak Subarkah yang ngasih saya. Semoga Allah memberkahinya. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini ke depan udah nggak ada lagi. Saya akan punya HP biasa insya Allah ta'ala. Saya tidak ingin Al-Quran menyingkirkan kehidupan kita dari Al-Quran. Bapak merasa malu dong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaku cinta Allah, tapi yang dibaca selalu tulisan makhluk. Iya, bukan wahyu langit, bukan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku akan sibuk dengan musannah. Para sahabat bertanya, apa musannah itu ya Rasulullah?
Rasul menjawab, musannah itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan manusia, lalu tulisan itu berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain, dan manusia sibuk membaca tulisan itu, dan mereka meninggalkan membaca kitabullah. Ini terjadi sekarang kaum muslimin, akhir zaman. Apa itu kalau bukan ini? Betul tidak? Sambil mau tidur saja ada di sampingnya Pak. Sampai ketiduran. Bangun tidur langsung megang. Ngeraba-raba nyari mana dia. Kalau ketinggalan rame langsung Pak. Kalau ketinggalan ribut. Pak, sopir, balik belakang lagi. Ada yang tinggal. Apa? Kalau Al-Quran tinggal nggak ada ribut. Bahkan ini bisa menyingkirkan posisi istri loh. Betul tidak? Ini hilang, susah nyarinya. Istri hilang, tenang aja. Musibah akhir zaman ini kaum muslimin. Ini kenyataan. Baik, kita kembali kepada bagaimana stylenya para sahabat tilawatul Quran. Hari-hari mereka itu tidak lepas sejuz, 2 juz, 3 juz Al-Quran. Para sahabat. Minimal para sahabat itu membaca satu hari Al-Quran, minimal 1 juz. Minimal para sahabat itu membaca. Mereka biasanya menamatkan Al-Quran para sahabat seminggu sekali. Khatam. 1 minggu 1 kali khatam. Kita sebulan sekali ada? Belum. Kalau kita buang ini insya Allah bisa. Buang kemana? Ustaz, bukankah kita perlu perang media Ustaz? Kalau itu memang jujur, lakukan tapi dengan jujur. Cuma kan masalahnya banyak sampingan yang lain. Banyak sampingan yang melalaikan kita. Taib khalas kaum muslimin, nggak usah itu dirinci. Hanya saja bagi kita yang memang pakar, yang memang ahli, ya sudah silakan masuki dunia itu, peranglah melalui media sosial yang ada. Tetapi sebagian besar, kalau seandainya ingin juga punya ini, mungkin kita tidak bisa bercerai dari ini kali ya. Nggak apa-apa, cuma jangan sampai di nomor 2-kan Al-Quran. Itu aja kuncinya. Jangan sampai di nomor 2-kan Al-Quran. Kalau ini ada aplikasi Al-Qurannya, sebelum buka yang lain, buka dulu aplikasi Al-Quran, baca. Target kita baca berapa nih sekarang nih, 20 menit, maka 10 menitnya harus Al-Quran. 10 menit ini, buat keadilan Pak, buat keseimbangan. Buat Allah jangan sampai cemburut kepada kita. Buat Allah jangan sampai cemburu kepada kita. Wa man la ahad akhyar min Allah, dalam hadis Imam Ahmad, tidak ada yang lebih pencemburu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu, ngaku cinta kepada dia tapi yang dibaca bukan suratnya. Surat-surat dari orang lain. Cinta apaan loh? Kalau cinta pada Allah, mbok ya rajin baca surat cinta dari Allah. Al-Quran itu dia. Al-Quran surat cinta dari Allah li ibadihi, untuk hamba-hambanya. Yang kedua, yang ketiga, ittiba'us sunnah. Nah ini dia masalah kita sekarang. Tapi walaupun ini adalah masalah kita sekarang, saya lihat ada kebangkitan yang dahsyat Pak. Apa itu? Umat hari ini sudah mulai fanatik dengan sunnah. Alhamdulillah. Walaupun yang mempelopori ini untuk saat ini adalah jamaah tabligh, adalah salafi, ya. Ini yang mempelopori untuk fanatik pada sunnah. Ini yang mempelopori. Tetapi ini sudah mulai, sekarang ini saya lihat, Masya Allah, sudah mulai menular pada yang lain-lain. Seperti apa sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka sudah mulai ingin mengamalkannya. Walaupun dia bukan di jamaah tabligh, walaupun dia bukan di salafi, tetapi dia tahu yang seperti ini toh sunnah Rasulullah, maka dia akan mulai memfanatikinya. Generasi sahabat, segala-galanya bagi mereka standarnya adalah Rasul. Kalau mereka dengar Rasul kayak gitu ya, iya, mereka langsung buat. Kefanatikan para sahabat dengan sunnah ini Pak, sampai menembus batas akal sehat. Pokoknya Rasul buat, mereka akan buat. Begitu fanatiknya mereka. Salah satu contoh sederhana saja di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari. Bagaimana Rasulullah SAW sedang sholat. Itu kan masjid di zaman Nabi masih pasir ya. Jadi orang sholat masih pakai sepatu, masih pakai sendal. Ya, Nabi sholat. Dibisikkan oleh malaikat. Ngimamin orang sholat lah ya. Hei Muhammad, sendal ente itu ada najisnya. Maka Nabi Muhammad mengambil sendalnya dan dibuang. Setelah beliau assalamualaikum, kaget. Kenapa? Ternyata sendal pada numpuk sebelah kanan yang lain.
Sendal siapa? Sendalnya para sahabat. Jadi sahabat ngelihat Nabi ngelempar sendal, ya, mereka juga ngelepaskan sendal mereka, lepas, buang. Itu loh, ittiba'u sunnah, fanatik pada sunnah. Dulu, Pak, Bapak jangan pikir ya, di zaman Nabi itu nggak ada gosok gigi. Dari Persia, Pak, terkenal gosok gigi buatan Persia. Odolnya juga ada, ya. Dari Romawi juga ada, Pak. Lah Nabi membiasakan dengan siwak, maka selamat tinggal. Gosok-gosok gigi, odol, mereka semuanya pakai siwak. Tuh Raja Salman, Pak, di sininya tuh, padahal orang kayanya itu minta ampun loh, Pak. Harta kekayaannya kalau anak keturunannya nggak usah kerja, ngabisin aja 18 keturunan belum habis, Pak. Tapi siwak, Pak, siwak. Para sahabat fanatik dengan siwak. Kemanapun mereka pergi, mereka akan bawa siwak. Mereka akan siapkan siwak. Kehidupan para sahabat dirubah total dengan kehidupan ala Nabi Muhammad SAW. Generasi akhir zaman sudah mulai bermunculan adanya fanatik para nabi seperti ini. Semoga Bapak Ibu tidak lagi menganggap hina orang-orang yang menghidupkan sunnah, justru memuliakan orang itu karena dia sampai ke tingkat muhibbus sunnah, pencinta sunnah. Ittiba'us sunnah. Generasi akhir zaman ini, sunnah Nabi itu apa saja? Semua sifatnya, semua gayanya, semua perkataannya, semua keputusannya, akhlaknya, ya, cara ibadahnya, semuanya adalah sunnah. Tolong dibedakan antara sunnah dengan sunnah. Ya. Sunnah dengan sunnat. Bukan sunat. Sunnah ini ada yang wajib-wajib. Ada yang hukumnya nafilah atau tatawwu'. Sementara sunnat itu udah bahasa kita. Udah bahasa kita. Ya, apa itu? Salat sunat, puasa sunat. Ikan gitu kan? Mana ada salat sunnah, puasa sunnah? Mana ada yang namanya sedekah sunnah semacamnya. Kaum muslimin, sunnah yang dimaksud adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mau menjadikan diri kita, kalau ini yang dibuat Nabi, saya akan buat. Apa saja yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW sejak bangun tidur sampai dia bangun tidur, dia tidur kembali, dia akan buat. Dan generasi di akhir zaman ini saya lihat sudah mulai mengarah kepada. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.